Halo semuanya, perkenalkan namaku Amanda Julia Zahra dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran dengan NIM 170-35243. Ini saya akan membahas tentang kegiatan dan aspek manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran saat ini telah menjadi suatu kegiatan penunjang bagi sebuah organisasi, sehingga siapa saja yang sudah masuk dalam sebuah organisasi tentunya perlu mengetahui, bahkan bila dimungkinkan memahami tentang manajemen perkantoran. Kegiatan perkantoran telah berkembang cukup pesat sampai saat ini, tidak hanya semata-mata menjadi tempat di mana para pegawai berkumpul, bekerja menyelesaikan tugasnya, melaksanakan rapat, membuat surat, tetapi saat ini telah menjadi suatu sistem manajemen yang mencakup bermacam subsistem yang biasa terdapat dalam unsur-unsur manajemen yang 6M. Pertama ada man atau pengelolaan pegawai atau sumber daya manusia. Yang kedua ada money, pengelolaan keuangan atau sumber dana. Yang ketiga ada material, yaitu pengelolaan bahan atau material pekerjaan. Yang keempat ada method atau pengelolaan cara atau metode prosedur tata kerja. Yang kelima ada machine, yaitu pengelolaan peralatan kantor dan pengelolaan kegiatan-kegiatan pemasaran produk dari suatu organisasi. Dan yang terakhir ada market, yaitu menjalankan lebih efektif, efisien, dan profesional. Manajemen perkantoran atau biasa juga disebut manajemen kantor adalah seni membimbing personel kantor dalam menggunakan sarana yang sesuai dengan lingkungannya demi mencapai tujuan yang ditetapkan menurut Geoffrey Mills dalam tahun 1991. Pada bab ini, saya akan menjelaskan tentang kegiatan manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran pada dasarnya mempunyai hubungan yang cukup erat dengan pelaksanaan tugas administrasi. Dengan adanya manajemen perkantoran, maka aktivitas tata usaha pada sebuah kantor bisa dilakukan dengan tepat. Oleh karena itu, manajemen perkantoran perlu untuk lebih diperhatikan, sebab keberadaannya sangatlah penting bagi perkantoran. Kegiatan manajemen perkantoran tidak terlepas dari aktivitas manajerial dalam pekerjaan kantor yang bisa diidentifikasi melalui fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam aktivitas kantor. Adapun fungsi-fungsi manajemen yang dapat dilihat dalam kegiatan kantor menurut Kismartini dan Maesaroh tahun 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan dalam manajemen perkantoran adalah merencanakan dan mengkoordinasikan berbagai proses informasi, misalnya komunikasi, manajemen surat menyurat, sistem pengadaan, tata letak kantor yang nyaman, pemenuhan peralatan lainnya, serta pemilihan dan penempatan karyawan yang sesuai dengan pekerjaannya. Yang kedua, ada pengorganisasian. Dalam manajemen perkantoran, kegiatan pengorganisasian meliputi penentuan dasar-dasar organisasi kantor yang ada pada perencanaan manajemen perkantoran, hubungan kerja di antara staf yang dilengkapi dengan peralatan fisik untuk memaksimalkan produktivitas kerja. Yang ketiga, ada pelaksanaan. Dalam hal ini adalah menggerakkan serta mengawasi efektif atau tidaknya kegiatan-kegiatan kantor, mendapatkan dan menetapkan kebijakan kepegawaian yang bisa memberikan jaminan tingkat moral yang dikehendaki, pelatihan, orientasi, promosi, dan memberikan upah atau gaji yang layak sehingga mendorong peningkatan mutu dan kinerja karyawan, memberikan keseimbangan komunikasi baik itu eksternal maupun internal, yaitu antara pegawai dan manajer. Yang keempat, ada pengawasan. Dalam manajemen perkantoran, fungsi pengawasan meliputi penerapan, pengembangan dan peningkatan sistem dan prosedur administrasi kantor, disertai dengan penyempurnaan masing-masing tahapan kerja kantor. Pengawasan dan pengarahan kegiatan, persiapan dan penggunaan formulir kantor dan alat-alat tulis lainnya, mengukur hasil kerja dengan standar kerja yang telah ditetapkan, mempersiapkan anggaran, laporan serta petunjuk cara kerja kantor sebagai alat untuk mengendalikan dan menekan biaya. Kegiatan-kegiatan manajemen perkantoran dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ada berdasarkan kelompok kegiatan, yaitu kegiatan perkantoran meliputi beberapa kegiatan, yaitu yang pertama perencanaan perkantoran atau office planning adalah proses menentukan arah kegiatan kantor dengan peninjauan kembali terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan kantor. Yang kedua ada pengorganisasian perkantoran atau office organizing adalah pengaturan seperangkat
perangkat fungsi organisasi, dan fungsi-fungsi lain yang terdiri dari pembagian tugas serta aktivitas untuk efisiensi dalam organisasi perusahaan. Yang kedua ada pemeliharaan hubungan kerja yang baik dengan pimpinan ataupun dengan karyawan. Yang ketiga ada penyediaan peralatan atau perlengkapan yang tepat sesuai dengan jenis aktivitasnya dalam memberikan kemudahan bagi karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya. Yang C, pengarahan perkantoran atau office activating adalah kegiatan yang dapat mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja dengan maksimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan serta dalam rangka menghadirkan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Dan yang terakhir, D, pengawasan perkantoran atau office controlling adalah proses yang berupaya meyakinkan organisasi agar sasaran dan perencanaan bisa dijalankan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Yang kedua, ada berdasarkan kelompok fasilitas. A. Lokasi gedung atau kantor. Lokasi gedung atau kantor perlu mendapat perhatian dari seorang manajer kantor, sebab dapat berpengaruh terhadap aktivitas dan tujuan kantor. Selain mengikuti ketetapan perencanaan lingkungan dari pemerintah setempat, seperti gedung perdagangan harusnya berlokasi di daerah perdagangan, dan gedung pelayanan harusnya dekat dengan pelabuhan dan lain sebagainya. Yang kedua ada peralatan. Peralatan dibagi menjadi dua kelompok, antara lain perabotan kantor dan perbekalan kantor. Yang C ada interior, yaitu tatanan perabot atau perangkat yang mendukung operasional kerja di ruang kantor, misalnya plafon, penerangan, ventilasi, aksesoris kantor, dan jendela. Dan yang D ada mesin-mesin kantor. Dalam perencanaan kegiatan kantor memiliki rumus perencanaan mesin yang digunakan sesuai dengan prosedur kerja, metode kerja, dan kebutuhan interior. Menurut Atmo Sudirjo dalam Apandi dalam Yulianti 2020 menyebutkan bahwa manajemen perkantoran tidak terlepas dari 3 unsur berikut, yaitu yang pertama ada establishment, yaitu berupa gedung, ruang, dan peralatan. Yang kedua ada office personnel, yaitu terdiri dari pegawai atau personal kantor. Dan yang terakhir yang ketiga ada office operation, yaitu pelaksanaan atau operasional pekerjaan tata usaha. Selanjutnya, saya akan membahas tentang aspek manajemen perkantoran. Menurut Charles Olive, secara umum aspek ruang lingkup manajemen perkantoran dalam H5 tahun 2018 meliputi 9 bidang kerja. Yang pertama ada office space, yaitu mengatur yang berhubungan dengan ruang kantoran, seperti luas, jumlah, penjatahan, tata ruang, kenyamanan, keamanan, kebersihan, perubahan, pemindahan, dan pemeliharaan. Yang kedua ada communication, yaitu mengatur hal-hal yang berhubungan dengan surat menyurat, pelayanan, media komunikasi seperti telepon, telex, fax, email, dan lain-lain. Kemudian ada resepsionis, kehumasan, dan sebagainya. Yang ketiga ada office personnel, yaitu kepegawaian perkantoran yang berhubungan dengan HRD atau Human Research and Development, GA atau General Affair, pelatihan, pengujian, dan lain sebagainya. Yang keempat ada furniture and equipment, yaitu mengatur dan berhubungan dengan pengadaan, pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor seperti meja, kursi, dan lain sebagainya. Yang kelima ada appliances and machine, yaitu mengatur dan berhubungan dengan pengadaan pemeliharaan peralatan dan mesin seperti mesin tik, komputer, printer, mesin hitung, perlengkapan kebersihan, dan lain sebagainya. Yang keenam ada supply and stationery, yaitu mengatur dan berhubungan dengan pengadaan, perbekalan, dan keperluan alat tulis kantor dan cetak. Yang ketujuh ada methods, yaitu berhubungan dengan proses dan pengolahan data, pengukuran hasil kerja, SOP atau sistem operasional prosedur kerja, analisis statistik, dan lain sebagainya. Yang kedelapan ada records atau warkat, yaitu berhubungan dengan pengoordinasian formulir, perancangan formulir pelayanan surat menyurat, pelaporan kearsipan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang kesembilan ada executive controls, yaitu kontrol pejabat pimpinan meliputi perencanaan organisasi, sentralisasi dan desentralisasi pelayanan, perencanaan anggaran, forecasting, job analysis, dan lain sebagainya. Selanjutnya, menurut Liang Ji, sebagaimana dikutip oleh Ahmad tahun 2012, bahwa aspek ruang lingkup manajemen perkantoran mencakup 11 bidang. Yang pertama ada pekerjaan perkantoran pada umumnya,
yang kedua ada sistem perkantoran, yang ketiga ada organisasi perkantoran, yang keempat ada komunikasi perkantoran, yang kelima ada pelaporan manajerial, yang keenam ada manajemen kearsipan, yang ketujuh ada kontrol perkantoran, yang kedelapan ada penyederhanaan pekerjaan perkantoran, yang kesembilan ada tata ruang perkantoran, yang kesepuluh ada perlengkapan perkantoran, dan yang terakhir ke-11 ada studi perkantoran.